Halo pemirsa dan juga para tamu undangan yang telah hadir di studio hari ini sebagai mitra dialog kami. Selamat datang dalam acara Ruang Publik dengan tema hari ini adalah konsultasi publik rancangan undang-undang penilai bersama saya Elisa Widya yang akan hadir hingga 1 jam ke depan. Pemirsa, jika kita berbicara mengenai profesi penilai, tentunya perlu untuk memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak tumpang tindih dalam penerapannya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan RUU Profesi Penilai dengan narasumber yang telah hadir hari ini di studio. Ada Bapak Ari Haryono selaku Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Telah hadir pula Bapak Tugas Agus Priyowaluyo selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, dan telah hadir pula melalui sambungan Zoom kami yang nanti akan terhubung, yaitu Bapak Poltak Maruli John Liberty Hutagaul selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Baik, kita akan langsung memulai acara Ruang Publik hari ini dengan tema konsultasi publik rancangan undang-undang penilai. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ari Haryono, bagaimana urgensi RUU penilai bagi profesi penilai itu sendiri, urgensinya, seberapa pentingnya? Baik. Bicara urgensi RUU penilai. RUU penilai ini memang sudah sangat dinantikan. Kenapa? Karena memang pertama terkait dengan bagaimana RUU penilai ini diharapkan untuk bisa menjadi salah satu alat untuk optimalisasi penerimaan negara. Yang kedua, tentunya RUU penilai ini bagaimana nanti diharapkan menjadi payung hukum dan juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Yang ketiga, diharapkan juga dengan adanya RUU penilai ini secara makro perekonomian Indonesia khususnya bisa terjaga dengan baik. Kenapa RUU ini menjadi penting? Mungkin tidak banyak di kita yang mengenal bahwasanya profesi penilai ini sudah ada di Indonesia sudah sejak lama, ya. Di tahun 1970-an sudah ada perusahaan penilai di Indonesia. Bahkan organisasi yang saat ini sudah memiliki nama dan reputasi internasional, yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, pada bulan Oktober tahun 2022 ini akan berulang tahun yang ke-41 tahun. Dan dalam perkembangannya, profesi penilai ini terus berkembang, di mana tentunya memerlukan sebuah payung hukum yang saat ini baru sebatas peraturan menteri. Sehingga kalau dilihat dari urgensinya, Pak Isa sudah sangat mendesak sekali. Baik, jadi urgensinya sangat mendesak, akan lebih baik jika dokteralisasikan ya. Betul. Dan selanjutnya saya akan beralih kepada Bapak Tugas Agus ya. Bapak Agus, saya akan menanyakan mengenai dalam tatanan vertikal ini seberapa pentingnya RUU penilai sendiri bagi profesi penilai di Provinsi Jawa Timur. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini pengaturan terkait dengan profesi penilai, berikut proses penilaiannya, ini masih diatur secara terpisah-pisah dan masih dalam taraf tataran setara dengan peraturan Menteri Keuangan untuk di DJKN, juga di DJP, serta mungkin pengaturan-pengaturan di unit-unit lain. Dan pengaturan-pengaturan ini pun berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan di masing-masing unit organisasi pengaturannya. Oleh karena itu, dengan berbagai macam pengaturan yang berdiri sendiri-sendiri ini, perlu ada satu ketentuan pengaturan yang lebih kuat lagi dan tingkatnya sesuai undang-undang. Contohnya pengaturan-pengaturan yang masih terpisah-pisah sesuai dengan kepentingannya masing-masing organisasi itu. Ada saat ini penilai pajak.
itu di Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mereka melakukan penilaiannya itu untuk kepentingan perpajakan. Sedangkan di DJKN juga ada penilai yang pengaturannya ini penilaiannya ditujukan untuk penata usahaan dan pengelolaan barang milik negara. Juga ada penilai kalau di kalangan perbankan dikenal dengan istilahnya penilai internal. Ini juga penilaiannya khusus difungsikan untuk kepentingan perbankan. Juga ada penilai di ATR BPN. Penilaian yang dilakukan di ATR BPN ini adalah untuk penilaian yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi dengan berbagai macam pengaturan seperti itu, ada juga dari unsur MAPI untuk kepentingan perorangan, bisnis, perekonomian, itu maka sudah saatnya lah perlu ada undang-undang penilaian yang melingkupi semua penilai-penilai itu. Maka di dalam tataran kami di vertikal praktek juga memerlukan agar ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban penilai, ada perlindungan kepada profesi penilai dalam melaksanakan penilaian. Mungkin itu. Baik, sebelum kita menyapa Bapak John Liberty Hutagaul, sekaligus saya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman tamu undangan yang telah hadir dari teman-teman DPD MAPI Jawa Timur, juga kawan-kawan perbankan, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan akademisi yang telah hadir di ruang publik hari ini. Baik, kali ini kami akan terhubung dengan Bapak Poltak Mauli John Liberty Hutagaul. Selamat sore, Pak John. Halo, ya Pak John. Selamat sore. Iya, baik. Sudah terhubung ya. Suara saya jelas ya, Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Agus. Ya, saya ingin langsung Pak Erik. Ya, saya langsung menanyakan ya, dalam konteks perpajakan ini, Pak John. Sejauh mana urgensi RUU penilai bagi penilai pajak itu sendiri? Silakan tanggapannya Pak John. Iya. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini tentunya saya sangat mengapresiasi pertemuan untuk mensosialisasi RUU penilai ini bagi stakeholders melalui TVRI Surabaya. Tentunya dalam upaya pemulihan ekonomi saat ini, seluruh potensi penerimaan negara segianya harus dioptimalkan. Di Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana tadi sempat disinggung oleh Pak Tugas, nilai pajak dalam melaksanakan kegiatan penilaian untuk kepentingan perpajakan di lingkup pengawasan dan pemeriksaan pajak memiliki peran salah satunya untuk menguji kewajaran nilai pengalian aset yang dilaporkan oleh wajib pajak. Menguji kewajaran nilai dalam proses jual beli saham ataupun akuisisi dan likuidasi perusahaan, likuidasi perusahaan maksud kami, sehingga potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan terkait dengan transaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak
dapat diamankan secara optimal. Tentunya kami sangat menyambut baik ya adanya gagasan pemikiran untuk melahirkan rancangan undang-undang tentang penilai sehingga diharapkan profesi penilai ke depan memiliki wadah yang atur berdasarkan undang-undang sehingga memiliki suatu kepastian. Oleh karena itu, kami mengharapkan undang-undang ini nantinya dapat mengakomodasi semua penilai yang berlatar belakang dari berbagai macam profesi. Misalnya penilai pajak. Dan tentunya kami mengharapkan nantinya undang-undang ini dapat menselaraskan tupoksi penilai dari masing-masing penilai pemerintah maupun publik, pastikan arah dalam pengembangan profesi penilai ke depan. Demikian tanggapan kami terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Dan setelah ini kami akan memberikan kesempatan bagi mitra dialog kami yang telah hadir di studio hari ini. Ada Bapak Bustomi dari pimpinan wilayah BRI yang akan memberikan masukan. Silakan bisa memberikan masukannya terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang penilai dengan mic yang diberikan oleh tim yang bertugas. Bapak Bustomi, silakan. Ya, baik, kita akan mendengarkan masukan dari Bapak Bustomi. Iya. Jadi tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Agus ya, bahwa di perbankan itu sudah ada penilai internal, Pak. Nah ini penilai internal di perbankan itu juga tidak mudah karena tetap harus melalui serangkaian uji dan proper untuk bisa menjadi penilai. Ya, jadi nanti dari sana akan lahir sertifikat penilai untuk penilai internal perbankan. Nah, bagaimana dalam RUU ini status penilai internal di perbankan itu? Nah, di sisi lain penilai internal ini kan sudah bekerja, Pak. Jadi sudah diberlakukan ini sudah cukup lama. Nah, dalam wacana ke depan untuk di RUU perbankan penilai ini, itu bagaimana status yang direncanakan untuk benar-benar bisa mendudukan para penilai internal perbankan ini supaya tetap bisa eksis dan menjadi bagian penting untuk bisa menilai agunan dari internal tanpa membebani kemampuan kompetensi yang sudah diberikan kepada mereka. Itu saya sepakat dengan Pak John tadi bahwa setiap penilai yang ada sekarang ini memang harus diberikan kedudukan di RUU penilai sehingga tetap bisa eksis untuk bisa menjalankan peran dan profesinya. Terima kasih, Mbak. Baik, kita baru saja mendengarkan masukan ya dari mitra dialog kami, yaitu selaku pimpinan wilayah BRI Surabaya, Bapak Bustomi, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan bertanya kepada Bapak Ari Haryono ya, mengenai dalam penyusunan RUU penilai, hal-hal baru apa saja yang sekiranya akan diatur. Ya, silakan Pak Ari Haryono. Terima kasih. RUU penilai ini sejatinya sudah masuk di prolegnas di awal tahun
2009 ya, pada saat itu 2009 2014. Kemudian berlanjut lagi 2015 2019. Berlanjut lagi ya, 2 tahun. Ini tentunya ada pertanyaan besar, kok belum bisa gol ya. Nah, hal baru apa yang ada yang akan diusung oleh tim kita? Pertama, tentunya untuk merumuskan RUU ini karena menyangkut banyak pihak. Ya, kalau yang boleh mengusung memang dari sisi kementerian lembaga ya, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2022 itu disebutkan asas yang kedua. Nah, kalau menjadi inisiasi dari pemerintah. Nah, termasuk pertanyaan Bapak tadi, ini satu hal yang kemudian ada hal baru yang kita bawa, yang menjadi nyawa atau menjadi roh dari RUU penilai ini. Memang tadi Pak John juga sampaikan, bahkan di lingkungan BPHN, teman-teman Seknek juga pada saat ada pertanyaan di awal-awal pembahasan, nilai itu kok jenisnya banyak banget ya. Terus nilainya juga beragam banget. Terus bagaimana sebenarnya profesi penilai itu? Nah, kemudian kami rumuskan bahwa nantinya secara garis besar akan terbagi menjadi 2. Penilai di pemerintah dan penilai publik. Pemahamannya sederhana saja. Untuk penilai pemerintah itu memang kita adalah yang berprofesi di ASN, aparatur sipil negara, dan penilai publik berarti yang selain ASN. Tapi yang menjadi nyawanya adalah bahwa seluruh penilai itu rohnya adalah punya kompetensi yang sama. Ini yang baru. Sehingga nanti untuk menjadi penilai menjadi satu, itu yang namanya Register Nasional Penilai. Syaratnya apa? Tadi termasuk yang sampaikan Bapak, ya. Terpenuhinya kompetensi-kompetensi yang ada. Dan kita sekarang kan ada SKK NI, ya. Segala persyaratan semua terpenuhi ada di sana, dan yang bersangkutan mau mengajukan sebagai penilai, dia berada di mana? ASN atau bukan ASN? Karena kita kenal di Kementerian Keuangan sendiri ada penilai di Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Ada teman-teman kami ya di Direktorat Jenderal Pajak. Di Kementerian Dalam Negeri juga nanti akan ada. Di Kementerian ATR BPN juga ada untuk penilai tanah. Dan ada kemungkinan nanti muncul-muncul yang lain. Ya, karena memang undang-undang ini didesain untuk jangka panjang. Nah, dengan pernak-pernik permasalahan yang ada tentunya hal-hal baru lainnya termasuk bagaimana kalau terjadi dispute nilai, ya. Disitulah kita muncul yang namanya nanti ada semacam mahkamah kehormatan atau dewan kehormatan penilai. Ini nanti kita carikan istilah yang paling tepat ya, karena memang pembahasan ini maksud dari konsultasi publik yang kami libatkan di 34 provinsi. Memang pertama sebagai advokasi publik bahwa RUU ini benar-benar penting bagi masyarakat. Yang kedua adalah mendapatkan masukan-masukan di dalam rangka proses penyusunannya. Dan yang ketiga yang paling urgensi dan paling ditunggu-tunggu yaitu terbentuknya data transaksi properti. Yang di negara Malaysia salah satunya dikenal dengan National Property Information Center. Ini yang kita dambakan. Karena pada saat akan terbentuknya itu di bawah pemerintah tentunya seluruh sumber satu. Saat ini karena itu belum ada, walaupun kita bilang tadi sudah lebih dari 50 tahun, sehingga tentunya profesi penilai yang terus berkembang dengan adanya climate change, perubahan cuaca, perubahan distortion teknologi dan lain sebagainya. Nah, payung hukum ini menjadi penting. Itu tiga hal besar yang akan kita hadirkan 3 pilar utama ya, yang sebelumnya tidak kita buat. 3 pilar utama yang akan diadakan pembaharuan. Baik, saya kembali ke Pak Agus ya. Kemudian jika dalam lingkup kantor wilayah DJKN Jawa Timur sendiri, peran strategis apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh profesi penilai sendiri di Jawa Timur? Ya, terima kasih. Iya.
untuk penilai-penilai yang ada di Kanwil DJKN Jawa Timur, ini dari pengalaman yang sudah terjadi, mereka melakukan penilaian itu berbagai macam hal. Antara satu dan lain itu beda-beda sekali, tapi yang utama memang penilaian dalam rangka revaluasi barang milik negara. Yang ini untuk keperluan pencatatan neraca di laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian selain penilaian untuk revaluasi, juga melakukan penilaian yang terkait dengan hak tagih negara atas yang disebabkan dari adanya BLBI. BLBI, contohnya yang sudah kita lakukan itu aset tax mako yang ada di Kota Malang, juga asetnya Kaharudin Ongko yang ada di Surabaya sini. Itu sudah kita lakukan. Penilaian lain lagi yang sudah dilaksanakan juga terkait dengan penilaian aset fidusia yang berupa pesawat terbang, yaitu telah dilakukan penilaian 7 pesawat Merpati A50 dan termasuk dengan simulator dari Merpati 50. Yaitu jembatan Suramadu dalam kaitannya untuk suplai listrik Jawa dan Madura. Jadi alhamdulillah dalam prakteknya penilaian kami di Jawa Timur ini sudah melakukan berbagai macam jenis-jenis penilaian. Namun kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, perlu ada undang-undang untuk melindungi profesi penilai dalam pelaksanaan penilaiannya. Tentunya hak dan kewajibannya apa juga harus diatur secara tegas di dalam undang-undang ini. Baik. Itu aja mungkin. Baik, sekarang saya akan beralih kepada Bapak John yang masih terhubung via Zoom kami. Bapak John, di Kementerian Keuangan sendiri, bagaimana regulasi untuk profesi penilai saat ini? Silakan, Bapak John. Iya, Mbak Anissa. Iya. Ya, silakan, Pak John. Dengan tanggapannya. Iya, terima kasih Mbak Elisa. Ya. Saya nyambung apa yang sudah disampaikan Pak Arief sama Pak Tugas Agus. Tentunya selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur, sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan konsultasi publik mengenai RUU tentang penilai. Secara umum saya melihat bahwa penilaian memiliki spektrum yang luas dan merupakan profesi yang kompleks. Yang mengakibatkan banyak kepentingan dan unsur seperti perbankan, tadi seperti yang dikatakan Pak Tony dari BRI, penegakan hukum, pertanahan, properti, infrastruktur, dan pembentukan raja pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya, Pak John. Jika kita perhatikan bersama bahwa saat ini profesi penilai berada dalam rumpun profesi di bidang keuangan, juga menjadi profesi di negara kita. Yang saat ini belum memiliki payung hukum yang setingkat dengan undang-undang seperti profesi akuntan, seperti kita sebagai IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian profesi pengacara, profesi dokter seperti ID, dan profesi lainnya.
Bahkan di bidang kebidanan pun upaya untuk membentuk undang-undang. Ya, kemudian? Selama ini Kementerian Keuangan sudah berusaha memberikan regulasi terkait penilaian dan profesi penilai, yaitu P2PK. Atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Dan juga maksimum tingkat peraturan pemerintah saja. Akan tetapi, hal tersebut belum cukup karena terkait dengan berbagai permasalahan hukum yang mengikuti dan juga yang melihat profesi-profesi lain yang sudah dapat undang-undangnya. Maka profesi penilai juga sangat mendesak untuk diberikan payung hukum yang sekat undang-undang. Begitu juga halnya dengan pembinaan dan pengawasan terhadap penilai. Masih dilakukan oleh masing-masing lembaga mana penilai bernaung. Hal ini akan menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan penilai. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan seyogianya dilakukan oleh satu lembaga institusi tertentu saja. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa peran strategis penilai tersebar di berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, diperlukan peraturan setingkat undang-undang yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan serta sanksi bagi penilai yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi penilai maupun stakeholder-nya. Ya, iya cukup Pak John ya. Demikian Mbak Elisa. Baik. Atas pertanyaan Baik. tadi. Iya, Pak John dan juga narasumber yang hadir dan juga mitra dialog hari ini di studio. Nanti kita akan lanjut lagi membahas terkait penyusunan rancangan undang-undang penilai, bagaimana tadi sudah membahas di Provinsi Jawa Timur, dari DJKN, kemudian dari Kementerian Keuangan sendiri. Dan kita akan hadir sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kanwil DJKN Jawa Timur dengan 6 KPKNL yang tersebar di seluruh provinsi. Bidang penilaian sebagai salah satu unit pelaksana tugas dan fungsi kantor wilayah yang mengemban visi DJKN untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dan menjadikan misi untuk menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan terpercaya. Bidang penilaian menjalankan fungsi bimbingan dan supervisi terhadap penilai dan hasil penilaian, penyusunan basis data penilaian, serta menghasilkan fungsi pelayanan penilaian sesuai kewenangan perundangan. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Ruang Publik, masih terkait dengan konsultasi publik rancangan undang-undang penilai dengan diskusi bersama narasumber yang hadir hari ini dan juga mitra dialog kami di studio. Dan kami akan melanjutkan perbincangan hari ini kepada Bapak Arik Haryono. Kami akan menanyakan mengenai bagaimana sebetulnya posisi profesi penilai pemerintah dan penilai publik itu sendiri. Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan? Silakan Pak Arik. Baik, Mbak Elisa, seperti tadi yang sudah saya singgung, secara kompetensi sama. Namun, mungkin pemirsa juga perlu memahami dasar penugasan
di mana tadi kami sebutkan bahwa pada intinya untuk terpenuhinya syarat kompetensi itu masuk dulu di register penilaian nasional. Nah, nantinya yang saya katakan, ini yang tadi sektor perbankan sebagaimana Bapak Pimwil BRI Jawa Timur sampaikan ya. Kurang lebih sudah penilai internal itu jumlahnya mungkin sudah lebih dari 2.000 ya. Nah, kalau untuk penilai publik sendiri secara keanggotaan kurang lebih saat ini di MAPI itu sudah 9.000-an ya. Tapi kalau untuk nantinya di penilai pemerintah jumlahnya tentunya akan lebih besar. Karena mengingat penugasan-penugasannya adalah sangat beragam. Termasuk di kementerian-kementerian yang ada. Seperti di Kementerian Dalam Negeri tentunya teman-teman memahami mereka juga harus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian di kita di Kementerian Keuangan kita laporan keuangan untuk pemerintah pusat ya. Sehingga juga di Kementerian ATR BPN untuk pengadaan tanah kepentingan umum, misalkan penilai tanah. Nah, karakteristik segala macamnya yang membedakan supaya lebih clear bahwasanya sebagai penilai pemerintah tidak pernah bisa berdiri atas nama pribadi. Setiap penugasan itu memang betul-betul ya ada surat tugas yang atas nama negara dan tidak boleh secara pribadi walaupun katakanlah tadi secara kompetensi memiliki kompetensi yang sudah sangat tinggi tidak boleh menerima imbalan atas nama pribadi. Kalau misalkan satu waktu di situ diatur dalam peraturan pemerintah atau yang akan mengatur di bawahnya masuknya ya ke negara. PNBP. Nah ini bedanya. Tapi kalau penilai publik karena memang dibentuk untuk sebagai kantor jasa penilai publik, tapi syaratnya tadi setelah dia terregister, dia harus melalui beberapa proses lagi. Yang kita lihat teman-teman, kalau ada namanya misalkan Insinyur Hamid Yusuf MAPI dalam kurung SERP ya. Artinya sudah mengikuti ujian sertifikasi sebagai penilai berizin. Kita sebutnya nanti berizin karena mereka akan mendirikan kantor jasa penilai publik. Nah, siapapun itu. Nah, kalau pertanyaannya sederhana, kalau penilai pemerintah mau mengajukan atau mengikuti itu, ya ini kemarin waktu rapat di tim PAK seru juga. Ya kita katakan, kalau sebagai ASN ikut ujiannya silakan saja. Tetapi tidak akan pernah boleh sampai kepada tahap pengajuan izinnya mendirikan kantor jasa penilai publik. Karena jelas sebagai ASN tidak boleh di dua kaki. Tapi hanya untuk mengetes kemampuan, saya bisa lulus nggak? Boleh. Ya. Ini perbedaannya, Pak. Tapi kalau mereka kan jelas sebagai KJPP, jelas yang mendapatkan imbalan jasa sebagai menjalankan penilaian. Nah, nantinya diharapkan kita secara pemahaman, kemudian ada pertanyaan, Pak, apa ya penilai pemerintah itu juga sesulit yang di penilai publik? Saya jawab dengan pasti. Iya. Kenapa? Karena di penilai pemerintah kita mengenal sekarang ini namanya fungsional penilai. Fungsional penilai itu bahkan direncanakan sampai kepada 4 tahap. Mulai dari penilai pertama, penilai muda, penilai madya, ahli utama. Sampai dengan hari ini, sampai sebatas kepada penilai madya. Karena memang jenjangnya sangat rigid sekali, tingkatannya juga sangat memerlukan waktu juga, sehingga di dalam konsep RUU kita, Mbak Elisa, ini juga banyak pertanyaan nih teman-teman di Kemendagri, karena sudah ngelihat jam latnya segala macam kok sangat tinggi apa bisa. Ini kita perlukan yang namanya masa transisi. Disinilah perlunya nanti lembaga pendidikan yang dibentuk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena secara profesi penilai ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Jam terbangnya, jenisnya, ya secara garis besar kita melihat penilaian properti, penilaian bisnis. Nah, tentunya dengan segala skala-skala kesulitan tadi itu nanti ada expertise-nya atau sertifikasi sesuai dengan keahlian-keahliannya.
secara prinsip kita katakan bahwa profesi ini memang mengatur sesuatu yang sudah diakui di level dunia. Bahkan sebagai informasi saja, ASEAN, Federation Association, AFA, itu pada bulan November nanti akan dilaksanakan di Bali yang diikuti oleh 10 negara. Dan saat ini sebagai Presiden AFA adalah Indonesia, yaitu Bapak Firmansyah di P2PK. Nah, ini juga menunjukkan sejatinya kemampuan, saya mengatakan ya, kemampuan teman-teman penilai, baik pemerintah, baik penilai publik, sudah siap bersaing di dunia internasional. Tinggal undang-undangnya nih, Mbak Elisa. Sehingga kami merasa kami perlu mengusung secara bersama-sama, baik penilai pemerintah maupun penilai publik, agar bisa profesi ini juga sudah diakui sebagaimana profesi keuangan yang lain, seperti ada profesi akuntan, advokat ya, dan yang lainnya yang sudah memiliki undang-undang. Itu Mbak posisinya. Terima kasih. Baik, kita akan membuka sesi masukan. Kabarnya akan ada kawan-kawan dari Sekda Prof yang mohon maaf, kawan-kawan dari DPD MAPI Jawa Timur yang akan memberikan masukan terkait penyusunan RUU Profesi Penilai ini. Silakan perwakilan dari kawan-kawan DPD MAPI Jawa Timur. Baik. Ya. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama. Terima kasih, Pak. Belum bunyi. Iya. Baik, untuk tim yang bertugas, ada kendala teknis. Ini ada masukan ya terkait rancangan undang-undang penilai dari kawan-kawan DPD MAPI Jawa Timur. Nanti dipersilakan Pak untuk menyebutkan nama dan memperkenalkan diri. Ini sedikit ada kendala teknis. Baik, di sini banyak mitra dialog yang hadir dan salah satunya kali ini yang memberikan masukan adalah perwakilan dari DPD MAPI Jawa Timur. Silakan Pak. Terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatan. Ya. Yang hormat Pak Ari, Pak Agus, Pak Jan. Terima kasih atas undangan dalam talkshow konsultasi publik ini terkait rancangan undang-undang penilai. Kami dari DPD MAPI Jatim, saya sendiri Musyafa selaku Ketua DPD MAPI Jatim, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Jawa Timur. Seperti apa yang dikatakan Pak Agus tadi, bahwasanya penilai itu disebut di beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Termasuk di dalam lelang juga disebut bahwasanya nilai limit ditentukan oleh penilai. Tapi penilai sendiri tidak mempunyai undang-undang. Tataran tertinggi masih dalam peraturan Menteri Keuangan dari PMK. Lantas dalam kesempatan ini mungkin saya ada sedikit masukan Pak Ari atau Pak Agus terkait dengan rancangan undang-undang bahwasanya di dalam tapi sesuai PMK 101 ataupun 228 ada pekerjaan lain selain penilai. Nah, mungkin itu bisa diakomodir Bapak, seperti studi kelayakan, terus optimalisasi aset, desain sistem informasi aset, dan sebagainya itu mungkin perlu diakomodir karena itu menjadi ranah pekerjaan penilai, lingkup penilaian di situ juga termasuk. Nah, yang kedua mungkin ini pertanyaan Pak, dari tadi Pak Ari kan menyebutkan bahwa penilai memang ada penilai publik dan penilai pemerintah. Lantas di situ disebutkan bahwa penilai publik itu mengerjakan sektor private dan masyarakat. Lantas penilai pemerintah mengerjakan untuk penilaian aset pemerintah. Pertanyaan kami, apakah penilai publik boleh Pak tetap boleh mengerjakan penilaian untuk aset pemerintah? Nah, yang kedua. Mungkin yang terakhir ini Pak, karena seperti yang Pak Agus juga tadi bilang bahwasanya, Pak Ari tadi bilang bahwasanya rancangan undang-undang ini sudah berpuluh-puluh tahun Pak. Nah, mungkin harapan kami sebagai penilai, kira-kira langkah strategis apa Pak, supaya rancangan undang-undang penilaian ini segera menjadi undang-undang penilai, karena itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan dahulu biar sedikit mencair ya. Baik, terima kasih dari DPD MAPI Jawa Timur, dan saat ini akan kami berikan kesempatan untuk memberikan masukan dari Sekda Prof. Silakan perwakilan dari Sekda Prof untuk memberikan masukan terkait dengan penyusunan dan perancangan RUU Profesi Penilai. Bisa memperkenalkan
terlebih dahulu dan silakan Pak untuk sebutkan nama. Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih. Nama saya Arif, sehari-hari Kepala Bidang Aset sebagai Kepala Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Timur. Terkait penilaian ini, terus terang memang sangat dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan barang sehari-hari. Belum kami ngelola asetnya Pemda, cuman masalahnya di Pemda sendiri tidak ada penilai, yaitu jadi hingga sangat ketergantungan. Keseharian dalam pengelolaan barang ini pasti membutuhkan penilaian. Itu kalau udah ada undang-undang penilai, harapan kami lebih banyak penilai di Pemda nanti juga Pak. Itu. Terima kasih. Baik, ya. Baik, terima kasih. Langsung kami akan bertanya lanjut diskusi hari ini kepada Bapak Agus, ya. Apa sebenarnya hak, kewajiban, kewenangan, kemudian larangan bagi profesi penilai itu sendiri? Iya. Kalau hak dan kewajiban, kewajibannya jelas dia melakukan penilaian sesuai SPI standar penilaian Indonesia secara benar. Apabila tidak benar ya tentunya ada konsekuensi. Sedangkan hak-haknya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Arik terkait dengan penilai publik. Mereka dapat imbalan atas nama pribadi, yang bersangkutan mendapat imbalan langsung. Sedangkan kalau penilai pemerintah tadi juga jelaskan ada, seandainya nanti pun ada imbalan, itu masuk ke kas negara, bukan pribadi dari penilai pemerintah. Nah, di sini tentunya hak-hak yang diatur di dalam RUU ini menurut saya yang praktek di lapangan di daerah-daerah itu di dalam RUU ini lebih diatur hak dan kewajibannya, sedangkan di tingkat peraturan Menteri Keuangan itu sebenarnya sudah diatur tapi belum terlalu tegas apa yang menjadi hak dan kewajiban dari penilai. Yang utama memang pelaksanaan penilai harus sesuai SOP standar penilaian Indonesia. Terus kemudian haknya nanti dibagi, ada yang imbalan kalau pemerintah ke kas negara, kalau yang publik ke pribadi masing-masing. Baik. Mungkin itu Mbak. Ya, iya baik Pak Ari, saya ingin bertanya tadi sempat belum memberikan tanggapan ya dari kawan-kawan Sekda Prof tadi dan juga dari DPD MAPI Jawa Timur. Mungkin bisa Pak Ari memberikan tanggapannya. Baik. Ya. Baik, makasih Mbak Elisa. Tadi pertanyaannya untuk penilai publik masih bisa tidak ya mengerjakan area-area terkait dengan di pemerintah baik pusat maupun daerah. Di dalam undang-undang ini, di dalam draftnya Pak, itu jelas kami sebutkan dapat. Jadi tetap tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa dapat melaksanakan. Jangan khawatir Pak, ya, karena terkait dengan pekerjaan penilaian itu sangat luas sekali. Termasuk di dalamnya tidak hanya saja melaksanakan bidang penilaian. Kenapa? Karena termasuk di sana ada jasa lainnya yang terkait dengan bidang lainnya, termasuk melakukan kajian-kajian highest and best use. Saat ini ya, ini sebagai salah satu contoh Mbak Elisa, bahwa negeri ini akan sedang terkait dengan isu yang saat ini hangat dibicarakan, yaitu ibu kota negara baru ya di Kalimantan Timur. Nah, kami juga sudah bertemu dengan kepala otorita IKN. Nah, salah satunya ya terkait tadi bahwa di sini bagaimana kita menentukan nilai ya dengan suatu pekerjaan yang sangat besar dan itu tidak mudah. Bagaimana menentukan nilai untuk ke depan, bagaimana menentukan nilai untuk kepentingan investor. Nah, yang diundang adalah juga dari teman-teman masyarakat profesi penilai Indonesia. Jadi jangan khawatir ya. Jadi masih banyak hal yang kita kerjasamakan. Nah, kemudian tadi Pak dari BPKAD ya, ini memang
Jadi pertanyaan teman-teman ini, Bapak di Kementerian Dalam Negeri. Tapi jangan khawatir, karena SDM unggul Indonesia maju. Nah, itu harus kita pahami bersama. Tadi masa transisi itu, Pak, yang akan dilakukan. Jadi pendidikan akan lebih digiatkan lagi sehingga akan menciptakan SDM untuk konteksnya apa? Tadi ya, selain kita bicara optimalisasi penerimaan negara, efisiensi dan efektivitas dari sisi pengeluaran juga. Nah, ini yang akan dilakukan, Pak. Jadi kami di Direktorat Jenderal Keuangan Negara khususnya juga bersama teman-teman dari di Kementerian Keuangan dengan P2PK, dengan teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, dengan Kemendagri, ini sedang menggodok bersama, Pak. Artinya masalah tadi akan teratasi. Karena undang-undang ini memang khususnya untuk itu. Seperti tadi Pak John sampaikan, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sektor untuk penerimaan terkait dengan pajak yang melibatkan penilaian, ya baik BPATB dan yang lainnya, itu sudah kurang lebih nilainya 650 triliun. Bukan jumlah yang kecil ya. Ini tentunya akan menjadi ini Mbak Elisa, PR bersama, makanya sudah yang dikerjakan hitungannya yang besar-besar, makanya dikatakan apa nih langkah jaminannya supaya dikatakan undang-undang ini bisa berhasil. Karena dikatakan tadi kok sudah 13 tahun tapi rasanya kok masih berjalan di tempat misalnya. Ya tadi terkait dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 yang saya tadi sebut sekilas, yaitu terkait dengan regulation impact analysis. Harus bisa dilakukan monetisasi. Biaya membuat undang-undang itu tidak kecil, besar. Nah, dampaknya buat negara apa kalau undang-undang penilaian ini akan diwujudkan? Nah, inilah yang kemudian kita betul-betul hitung semuanya, Pak. Urgensi tadi akan terjawab di situ. Baik saya katakan tadi, teman-teman sektor perbankan Indonesia kalau dilihat secara data, ini juga sudah luar biasa ya. Jumlah bank di Indonesia kurang lebih 170 bank, asetnya lebih dari 10.000 triliun, jumlah kredit lebih dari 10.000 triliun, dan ini juga melibatkan penilai internal maupun penilai publik. Ini salah satu contoh sektor saja, belum sektor-sektor yang lain. Jadi kami harap dengan adanya advokasi publik ini memberikan pemahaman yang lebih besar kepada masyarakat khususnya. Dengan adanya undang-undang penilai yang tadi memberikan lebih kepada payung hukum dan kepastian hukum, tentunya ini akan membuat kita lebih nyaman ke depan. Itu saya sampaikan. Dengar tadi kabarnya ada kawan-kawan, saya mendapatkan kabar dari kawan-kawan DJKN bahwa ada perwakilan dari akademisi yang ingin memberikan masukan terkait konsultasi publik rancangan undang-undang penilai. Mungkin bisa memberikan masukannya. Silakan Ibu memperkenalkan diri dan menyebutkan nama ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Retno Indriani dari Departemen Teknik Sipil ITS. Ya. Saya baca di rangkuman dari rancangan undang-undang penilai ini, untuk pendidikan kompetensi itu ada 3, salah satunya adalah dari kampus. Alhamdulillah kalau dalam rancangan undang-undang penilai ini kampus menjadi salah satu tempat untuk pendidikan kompetensi. Pertanyaan kami adalah dalam bentuk apa nanti itu ya? Apakah berupa program studi sendiri? Apakah dari program studi yang ada kemudian dengan beberapa persyaratan gitu ya bisa terpenuhi? Untuk informasinya, kami dari Teknik Sipil ini memberikan mata kuliah penilaian properti di program studi S1 kami, dan cukup banyak peminatnya, mata kuliah pilihan. Peminatnya cukup banyak, gitu ya, tapi ya sekedar mahasiswa lulus mata kuliah. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk pendidikan kompetensi yang dimaksud dalam undang-undang ini? Ya, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu dari kalangan akademisi. Mungkin Bapak Agus atau Pak Ari bisa memberikan tanggapan, boleh? Nanti Pak Ari. Pak Ari dulu. Pak Ari, silakan. Secara singkat saja. Terima kasih Ibu Retno dari ITS ya. Baik, pertanyaan Ibu itu mewakili dunia akademisi, Bu. Kenapa? Karena di dunia internasional yang lain profesi ini termasuk saya
itu belajarnya ke Malaysia untuk belajar penilaian kurang lebih selama 3 tahun. Nah harusnya Indonesia yang sudah sedemikian hebat ini, kita katakan hebat, ya secara university itu sudah memiliki core untuk penilaian maupun manajemen aset, dan bahkan mimpinya Mbak Elisa negara-negara lain itu akan belajarnya juga ke sini. Contoh kami nanti akan hadir pada bulan September nanti di International Real Estate Symposium ya di Malaysia. Itu mereka juga bisa mengundang berbagai negara untuk hadir ke sana. Nah, kenapa tidak Indonesia? Nah, tentunya nanti melalui bentuknya bagaimana Bu, itu nanti kita atur lebih lanjut, tidak di undang-undang Bu. Tapi slot ini sudah kita atur sehingga nanti karena kalau tidak demikian antara jumlah yang diperlukan penilai-penilai tadi disampaikan teman-teman di daerah dan yang lain tidak akan terpenuhi. Saat ini di UGM ada Magister Ekonomi Pembangunan ya. Kemudian di Universitas Sumatera Utara juga ada untuk manajemen dan penilaian. Nah tentunya di ITS dan mungkin akan ada di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Karena memang profesi ini multidisiplin ilmu. Dan itu tentunya akan sangat bermanfaat buat negeri ini ke depan. Baik. Itu saya rasa. Baik, silakan Pak Agus tanggapannya. Iya. Terima kasih singkat, Ibu dari ITS. Tadi sebenarnya sudah lengkap dijawab oleh Pak Arik. Ada UGM, ada USU yang sudah melaksanakan perkuliahan program untuk penilaian. Sebenarnya yang kami harapkan masing-masing provinsi yang ada perguruan tingginya itu ada yang menyelenggarakan program terkait penilaian ini. Di Jawa Timur ini sebenarnya ada ITS, ada UNED, dan banyak lagi, tapi ternyata belum ada yang menyelenggarakan magister terkait penilaian. Ini harapan besar kami kepada ITS tentunya selepas dari acara konsultasi publik ini langsung mempersiapkan program magister penilaian di ITS. Nah, kemudian tahun depan sudah penerimaan mahasiswa baru. Mungkin itu harapan kami dari DJKN. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Kemudian satu pertanyaan lagi ya untuk Pak Ari Haryono. Ini satu lagi. Bagaimana untuk pertimbangan strategis penyusunan RUU nilai jika dikaitkan dengan program Nawacita? Secara singkat saja, karena kita sudah hampir mencapai di akhir acara. Baik. Saat ngomongin Nawacita ini sesuatu mengingatkan kita kembali. 9 program Nawacita itu apa sih? Sedikit mungkin saya singgung ya, supaya nanti menjawabnya langsung teman-teman bisa memahami. Pertama yang terkait dengan penegakan hukum, bahwa negara kita ini adalah negara yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Jelas, ini konteks masalah penilaian ini kan isunya terkait hal-hal, saya bahasanya nilai itu bisa diatur misalkan. Ini tidak. Kita dengan RUU ini segala satunya akan kita buat lebih kepastian hukum. Ini kita coba satu persatu. Yang kedua bahwa program Nawacita ini mulai dari membangun yang pinggiran-pinggiran, ya. Maksudnya daerah-daerah yang masih belum berkembang dalam negara NKRI. Nah, kita termasuk tadi. Kita ibaratkan kita membangun SDM-SDM yang tadinya belum banyak tersentuh. Nah, teman-teman nanti akan lebih banyak karena pemerintah daerah coba kurang lebih mungkin sudah 540 kota ya, Pak, kabupaten kota ya di Indonesia. 34 provinsi plus 3 di Papua. Nah, ini luar biasa nanti ya. Yang ketiga, untuk memperkuat restorasi sosial Indonesia. Ini saya sepakat. Ya, profesi ini, penilai ini juga salah satunya. Karena tadi kita mempunyai basis nilai yang satu. Ya, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang kuat dan lebih pasti. Nah, yang keempat, dikatakan melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Ini yang kita katakan tadi, asas keterbukaan penyusunan RUU dalam masyarakat harus diberikan akses baik secara informasi atau hal lain dari proses penyusunan sampai dengan ini, sampai dengan terakhir, agar apa? Agar mereka benar-benar merasa terlindungi dan nyaman. Itu ya. Kemudian yang kelima, bahwasanya
Pemerintah akan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sekali lagi tadi, belum ada RU masih kadang kok bisa sih nilai beda-beda dan lain-lain, itu menimbulkan antras, tidak percaya. Terakhir, yang keenam, meningkatkan kualitas SDM. Ya, itu saya rasa bagian dari nawacita yang Terima bisa kasih kami Pak Ari, sampaikan. Pak Agus, Pak John yang sudah terhubung via Zoom dan juga mitra dialog hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini dapat segera terrealisasikan dengan baik dan Amin. segalanya berjalan dengan lancar terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang profesi penilai di Republik Indonesia ini. Saya Elisa Widya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Agus, Pak Ari. Nanti kita foto dulu gitu.